Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, kami percaya bahwa Engkau terus ada bersama kami. Kami percaya firman-Mu adalah pelita pada kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Karena itu kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Agar kami dalam menjalani hari-hari hidup kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus tolong dan mampukan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah, orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan, kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek dan yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah kebahagiaannya. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ada satu pertanyaan bagi saudara dan saya. Apakah orang Kristen itu tidak boleh kaya? Pasti jawaban kita tidak, orang Kristen pun boleh kaya. Dan kenapa kita boleh kaya? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kaya. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan tidak berbicara kepada saudara dan saya tentang apa yang harus kita cari di dunia ini. Karena semua yang di dunia ini sudah ditakdirkan Allah untuk mengalami kesia-siaan. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita baca di sini pengkhotbah melihat bahwa semua yang dilakukan manusia di bawah matahari adalah kesia-siaan. Punya uang, tidak punya uang, itu pun sia-sia. Bekerja, tidak bekerja, itu pun sia-sia. Semua yang dilakukan manusia itu tidaklah sia-sia. Karena itu satu hal yang pengkhotbah ingin katakan kepada saudara dan saya. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-17, dia katakan, lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah
Kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usahanya yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah kebahagiaannya. Artinya, pengkhotbah mau katakan bahwa kalau kita mengerti tentang hidup itu adalah karunia Allah, dan hidup itu adalah pemberian Allah bagi kehidupan kita, dan kita hidup di dalamnya dan menjalaninya dengan ungkapan syukur kepada Allah, maka hidup yang kita jalani itu akan menjadi kehidupan yang berbahagia bagi setiap kita. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia bagi kita. Nah, oleh karena itu pengkhotbah pun katakan pada ayatnya yang ke-18, setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ayatnya yang ke-19, tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saudara, ini tidak berkata bahwa senang-senang dalam hal saudara dan saya berfoya-foya, berpesta ria, tidak. Tapi kesenangan yang dimaksudkan di sini adalah kalau kita hidup mengerti bahwa hidup ini adalah karunia Allah. Kita hidup menjalani hari-hari hidup kita sesuai dengan karunia yang Allah berikan bagi kita. Kita menjalaninya dengan ungkapan syukur, kita melakukannya dengan sukacita, kita mampu membawa semuanya itu sebagai satu kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan. Maka seperti apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-19, sampai kita lupa akan umur kita. Karena apa? Kita sementara bersenang-senang, sibuk. Allah membiarkan kita sibuk dengan semua hal yang kita lakukan. Jadi bukan sibuk karena melupakan Tuhan, tetapi kita sibuk karena apa? Ada satu sukacita besar yang Tuhan berikan bagi kehidupan saudara dan saya, membuat sehingga kita menjalani hari-hari hidup kita. Karena setiap hari kita melihat hari-hari hidup kita baru, ada sukacita, kita bekerja dengan kesenangan, dan itu yang kita alami dalam kehidupan kita. Sampai kita tidak mengingat tentang kebutuhan-kebutuhan kita, kita tidak mengingat dengan apa yang kita alami, karena kita sementara menikmati apa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Nah, oleh karena itu kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini pengkhotbah mau mengajak saudara dan saya untuk mari kita merenungkan perjalanan hidup kita. Ingat, hidup kita adalah anugerah Tuhan. Saudara, kalau mau mengalami hari-hari hidupmu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, engkau mau apa yang kau jalani itu tidak sia-sia, engkau harus bangun kesadaranmu bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup yang kita jalani adalah karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita memiliki pengenalan yang baik kepada Allah. Mari kita memiliki suatu kehidupan yang betul-betul kita dapat melihat bahwa semua yang kita miliki adalah berasal dari Allah. Sehingga saudara, ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, kita tidak akan pernah takut untuk kekurangan. Kita tidak pernah takut ketika kita akan ada dalam masalah dan persoalan. Karena kita hanya berfokus kepada Tuhan. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan masalah. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan berbagai sakit penyakit atau lain sebagainya. Tetapi karena kita tahu itu anugerah Tuhan, kita tidak akan pernah berputus asa dengan hal itu. Tapi kita akan mampu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup itu adalah karunia Tuhan. Dan kita tidak akan mengeluh dengan keadaan, kita tidak akan berputus asa dengan keadaan. Tapi kita akan percaya bahwa apa yang kita jalani semuanya diberikan, ditentukan oleh Allah bagi hidup kita semua. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya akan menjadi orang Kristen yang menjalani hari-hari hidup kita tidak dengan putus asa, tidak dengan ketakutan, tidak dengan kekhawatiran, tapi kita akan menjalaninya dengan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Itu yang tadi dikatakan oleh pengkhotbah, kita sampai lupa dengan umur kita. Apakah saudara lupa dengan umur saudara? Saya percaya saudara tidak akan lupa dengan umur saudara. Saudara tahu engkau umur berapa, tapi yang dimaksudkan lupa dengan umur. Umur di situ artinya saudara sampai tidak merasakan lagi kalau engkau sudah menjalani hari-hari hidupmu itu sudah sangat panjang. Karena apa? Engkau tidak melihat apa yang menjadi masalah dan persoalanmu. Saudara, kadang-kadang kenapa orang berputus asa dengan apa yang dia alami?
karena dia terlalu berfokus kepada masalah itu. Padahal dia lupa kalau semua yang dia dapatkan, semua yang dia peroleh, semuanya itu adalah anugerah Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu mari kita belajar, hiduplah mengucap syukur dalam segala hal. Ingat, apa yang kau alami sekarang, apa yang kau jalani sekarang, apa yang sementara kau hadapi, percayalah Tuhan selalu ada di pihakmu. Karena dia mengaruniakan kesempatan untuk saudara dan saya hidup. Tujuannya supaya kita terus mempresentasikan dia melalui hidup dan kehidupan kita. Makanya jangan hidup putus asa. Jangan engkau hidup penuh kekhawatiran. Jangan engkau hidup penuh ketakutan. Sekalipun keadaanmu masih susah, persoalanmu masih banyak, kebutuhanmu belum tercukupi dengan baik. Tapi belajar untuk marilah kita selalu bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada di hari itu, melakukan aktivitas di hari itu. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Biarlah Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk terus bisa melihat bahwa hidup ini adalah karunia dari Tuhan. Ini anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau kami hari ini kami boleh dibukakan firman Tuhan. Kami belajar mengucap syukur dengan apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami lakukan, kami percaya itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Maka ketika kami menyadari anugerah Tuhan dalam hidup kami menjalani hari-hari hidup kami dengan terus berfokus kepada Tuhan, hidup dalam ungkapan syukur, hidup dalam suatu kehidupan yang terus bersyukur kepada Tuhan, maka kami percaya bahwa apapun yang kami jalani, apapun yang kami lakukan, semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Sekalipun semua yang dilakukan manusia di bawah matahari ini adalah sia-sia. Tapi kalau kami menyadari itu anugerah Tuhan bagi kami, maka itu tidak akan membawa kesia-siaan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan setiap kami agar kami mampu untuk mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga di tengah-tengah situasi kondisi yang penuh dengan masalah ini, kami akan terus dapat melihat hidup ini adalah karunia luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.